Rupanya mereka menyebar mata-mata sampai ke sini, Guru. Wah, Angling Dharma. Lama-lama menarik juga permainan ini. Kita apakan orang Malwapati itu, Guru? Bikin mereka pusing, Aja. Kalau digoyang, enak, Guru. Kepala jadi jarang pusing, pusing. Jangan goyang-goyang kepala. Iya, aja. Bohong. Tidak mungkin Prabu Angling Dharma bisa dicelakakan oleh siapapun. Batik Madrim yang sakti mandraguna pun tidak mampu mengalahkan beliau. Apalagi hanya tukang sihir. Apa untungnya kalau kami berbohong, Tuan? Inci, Tuan. Kedua tukang sihir itu memang menggunakan cara yang kejam dan licik. Beberapa kali Gusti Prabu diserang oleh Teluh. Sementara rakyat Malwapati diserbu oleh pasukan siluman. Inci, Tuan. Kami hanya sekedar mengemban tugas, Tuan. Untuk mencari mereka yang ternyata bersembunyi di negeri Tuan. Saya harap Tuan berhati-hati. Lebih baik kalian terus serang saja. Kalian mata-mata yang akan melaporkan kekuatan kami kepada Jayadipa, kan? Saya tidak mengerti apa yang Tuan tuduhkan. Tuan Priamitra. Kamu kenal aku? Saya pernah bertemu Tuan di rumah Tuan Suliwa. Waktu beliau sakit karena terkena ajian reka gunung. Oh, iya. Aku ingat. Nama kamu Bongoh, bukan? Betul, Tuan. Kenapa kamu ada di sini? Mana Suliwa? Tuan Suliwa berjaga-jaga di Kedaton Malwapati, Tuan. Tuan kenal mereka?
Orang ini, ya, majikannya pernah terkena ajian reka gunung oleh Durgandini dan Sudawirat. Jadi benar mereka orang Malwapati? Benar, Tuan. Kenapa mereka ditahan? Mereka bentrok dengan Bahadur dan Kasmala di Kutaraja. Terus terang saja, saya curiga mereka mata-mata Jaya Dipa. Oh, benar apa yang dituduhkan oleh Tuan Senopati? Kalau soal berkelahi benar, Tuan. Tapi kalau soal mata-mata, siapa tadi? Sungguh kami tidak kenal, Tuan. Kami diberi tugas Gusti Prabu Malwapati untuk mencari 2 tukang teluh yang sudah menyakiti dan hampir Gusti Prabu. Sebelumnya mereka sudah pernah tertangkap. Prajurit! Cepat tangkap! Tutup pintu utama! Waktu mau dihukum bakar, mereka bisa meloloskan diri, Tuan. Kamu tidak bohong kan, Ngoh? Bohong itu racun, Tuan. Buatku. Buat orang lain, nggak tahu. Tapi kenapa bukan Suliwa yang disuruh menyelidiki kemari? Kalau tukang sihir itu kembali mengacau Malwapati, Tuan, maka Tuan Suliwa dan semua rakrian disiapkan di Kedaton. Saya kenal sekali dengan orang ini, Tuan. Tidak mungkin dia berbohong. Cuma masalahnya, saya tidak menyangka ternyata Bahadur dan Kasmala itu begitu hebatnya. Sampai-sampai membuat Prabu Malwapati dan patinya kalang kabut. Maaf, Tuan. Apa kami sudah boleh meninggalkan tempat ini? Untuk sementara kalian harus tetap di sini. Saya harus menanyakan langsung kepada Bahadur dan Kasmala. Kalian jadi tamu pria mitra, bukan sebagai tawanan. Kecuali kalian benar-benar mata-mata, maka siap-siaplah dihukum gantung. Saya lihat sendiri. Mereka adalah pendekar yang ada di hutan dekat air terjun itu, Tuan Pati. Di mana mereka sekarang? Mereka digiring prajurit ronda. Iya, Tuan. Mana mata-mata itu?
Mata-mata? Ya, yang bertarung melawan Bahadur dan Kasmala. Kandapati, kami sudah menanyai mereka, tapi kelihatannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jayadipa. Jadi, kamu lepaskan. Bahadur dan Kasmala melihat mereka bersama para pendekar yang disewa Jayadipa di tengah hutan dekat air terjun Madukara. Kenapa kamu lepaskan? Belum, Kandapati. Mereka masih ada di asrama. Tangkap mereka dan hukum seberat-beratnya. Baik, Kandapati. Sebenarnya saya juga bingung. Siapa yang benar? Prabu yang baru di sini atau Prabu Jayadipa yang melarikan diri ke hutan? Kenapa Tuan sudah bisa memihak kalau Tuan belum tahu siapa yang benar? Tuan Senopati datang ke Padepokan Gunung Kencana. Oh. Dia minta bantuan kepada saya untuk menumpas pemberontak. Kebetulan musuh yang diceritakan kepada saya adalah orang yang terlibat terhadap mertua saya. Betul kan, Ngo? Oh iya. Sudah Wirat bersama gurunya Durgandini. Iya. Selama ini Sudawirat tidak pernah membela kebenaran. Dia selalu berpihak kepada pemberontak dan penyebar malapetaka. Itu kenapa saya harus menerima tawaran mereka. Tangkap! Ayo tangkap! Tangkap mereka! Nanti dulu. Kalau kalian tetap mau menangkap kami, langkai dulu. Tangkap dia! Kenapa orangmu tidak ikut menangkap mata-mata itu? Ria Mitra, cepat tangkap dia. Maaf. Mereka bukan mata-mata Jayadipa, Tuan Senopati. Percayalah. Bahadur dan Kasmala bilang, melihat dia di antara para pengikut Jayadipa di tengah hutan dekat air terjun Madukara. Saya lebih percaya mereka daripada tukang sihir itu. Pada jatuh. Saya baru teriak saja sudah jatuh. Apalagi kena celurit saktiku ini. Aduh. Tangkap!
Ayo maju. Ege. Si bugil itu rupanya belum dapat perlawanan ke semalam. Beri dia pelajaran. Gunakan cara lain. Aja, aja. Aduh. Kanapati, ada keanehan. Iya, saya juga lihat. Pria Mitra! Apa maksud semua ini, Pria Mitra? Kenapa kamu malahan melawan orang-orangku sendiri? Kasmala dan Bahadur telah membohongi Tuan. Bagaimana, Guru? Mereka adalah musuh besar Prabu Malawapati. Kalau Tuan melindungi mereka, kedua orang Malawapati itu akan melaporkan kepada Prabu Anglingdarma. Kita tinggalkan saja. Aku ingin tahu, apakah pilihan Anda berpihak pada kita atau tidak? Aja. Oh. Ya, sekarang terserah Tuan. Apa Sop itu cukup kuat untuk berseteru dengan Malawapati? Aku tidak mau ada urusan dengan Malawapati. Sejak dulu, Saupi itu selalu bersahabat dengan negeri itu. Ya, barangkali ketika Prabu Jayadipa sedang berkuasa, tentu berita lengsernya Prabu Jayadipa sudah sampai ke sana. Karena Tuan menangkap dan menawan kedua utusan itu, maka Prabu Anglingdarma pasti akan menganggap Prabu Mahesa Tunggal sengaja mencari gara-gara untuk menghidupkan perseteruan. Gagah seperti bapaknya. Anak ini lahir penuh dengan cinta, Uyut. Mudah-mudahan Wira telah menemukan cahaya kebaikan dari alam kehidupan. Uyut. Sudah Wirat mulai mengerti kenapa manusia harus saling tolong-menolong. Dan kenapa
Hidup ini tidak hanya sekedar kalah atau mengalahkan. Apa masih ada kemungkinan dia merubah watak dan perilakunya, Uyut? Dia itu mudah terpengaruh. Kalau kebetulan yang mempengaruhi dia orang-orang baik, dia akan menjadi baik. Tapi begitu juga sebaliknya. Saya perhatikan, dia tidak hanya sekedar mencintaimu, tapi ada semacam ketergantungan kepada kamu. Iya, saya menjadi pengasuh dia sejak dia masih bocah. Dan saya pun masih gadis kecil yang baru kehilangan ibu dan bapak saya. Semua kebutuhan dia selalu saya perhatikan. Itu yang menyebabkan dia sangat tergantung kepada saya, Uyut. Saya tidak mengerti kenapa dia sampai mencintai saya. Tapi cintanya kepada saya sangat luar biasa, Uyut. Pernah suatu saat, dia melakukan hal yang sangat saya benci. Dia guru dan orang yang pernah memelihara dia. Saya benar-benar marah dan mengusir dia. Saya tidak mau dia sentuh sedikit pun. Waktu itu saya benar-benar jijik pada dia. Maafkan aku, Wira. Aku tidak bermaksud melepaskan pukulan. Oh ya, minum ini supaya semua darah-darah yang tersisa dalam perutmu keluar. Iya, Uyut. Teruskan ceritamu yang tadi. Dia minta maaf dan mohon ampun sama saya, Uyut. Tapi saya menolak dan mengusir dia. Aku akan kalau Bibi meninggalkan aku daripada merana sendirian. Lebih baik aku. Itulah kenapa saya merasa yakin bahwa hanya kamu yang mampu merubah watak dan perilakunya, di samping kemauan yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Dia sangat ketakutan kalau anak ini akan meniru kejahatan yang pernah dia lakukan. Gunakan ketakutan dia menjadi senjata, Hita, untuk mengekang kedurjanaannya dan merubahnya menjadi manusia berhati putih. Saya mohon Uyut tetap bisa membantu saya. Mereka harus ke Smala. Kalau tidak,
Mereka akan terus-menerus mengganggu kita. Guru, tapi... Ambil daun itu, Kasmala. Kipas aku. Aku kepanasan. Kecapean. Cepat. Tapi bagaimana cara mereka, Guru? Mudah-mudahan Pati Begananda percaya omonganku bahwa mereka adalah pengikut Jayadipa. Pasti 2 orang Malwapati itu sudah dihukum pancung, Guru. Ayo, Kipas. Betul. Kita tidak perlu mengotori tangan kita lagi. Aja. Tuan Priamitra, kami sama sekali tidak mau menyandang sebutan yang tidak menentu dari negeri ini. Kami akan segera meninggalkan negeri Sawopitu untuk mengejar 2 tukang sihir musuh besar negeri Malwapati. Kalau tuan-tuan ingin menangkap kami, ya terpaksa kami harus lawan. Sebaiknya tuan-tuan biarkan kami pergi. terus terang, kami tidak pernah tahu kalau Bahadur dan Kasmala sewaan kami itu ada masalah dengan raja kalian. Tapi kami juga butuh kepastian bahwa kalian benar-benar tidak ada hubungan dengan pemberontak Jayadipa seperti yang dituduhkan Bahadur kepada kalian. Kami sama sekali tidak tahu menahu tentang pemberontakan yang Tuan sebutkan. Cuma kami sulit untuk membuktikan bahwa kami sama sekali tidak terlibat. Nah, itu masalahnya. Sementara Bahadur dan Kasmala mengaku melihat dengan mata kepala sendiri kalian berada di sana. Nahi. Tuduhan tanpa bukti bisa disebut fitnah, Tuan. Tidak ada bukti, tapi ada saksi. 2 pasang mata. Belum cukup. Harus ada sepasang mata lagi. Bukan kawan atau musuh dari tukang sihir itu. Maaf, Gusti Pati. Saya tidak memihak. Tapi mohon dijadikan pertimbangan yang masak. Kedua orang ini, paling tidak mereka adalah pendekar Linui. Kalau sekedar untuk telik sandi, tidak membutuhkan ilmu kanuragan yang tinggi. Yang penting cermat dan teliti dalam mengamati. Apa Tuan Senopati melihat mereka? Di antara pasukan yang mencegat kita, kecuali Sudawirat. Memang tidak. Terus terang pendapat Tuan Priamitra cukup masuk akal. Jayadipa pasti akan menggunakan kehebatan mereka untuk memperkuat pasukannya, bukan untuk mata-mata. Bukankah begitu? Baik, saya setuju. Tapi tolong, jangan ceritakan pada siapapun bahwa kami telah berusaha keras untuk menangkap kalian. Semua itu karena kehati-hatian kami. Sama seperti Malwapati, negeri Sawopitu juga sedang dilanda huru-hara. Terima kasih atas kebijaksanaan Tuan. Kami akan segera pamit untuk melaporkan tentang kedua tukang sihir itu. Terus terang, kami hanya menggunakan tenaga mereka untuk menumpas pemberontakan di Sawopitu. Baik, Tuan Pate, baik. Tuan Priamitra, nanti akan saya sampaikan pada Tuan Suliwa bahwa kami telah jumpa dengan Tuan di sini. Iya, sampaikan hormat saya kepada Suliwa, terutama kepada Patih Batik Madrim. Ya, hati-hati ngoh, Ratri. Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan kedua orang itu tidak salah bicara.
Saya takut Prabu Angling Dharma malah menuduh kita melindungi musuhnya. Kasmala, kamu pernah jadi kerbau, ha? Belum, Guru. Terus saja kau ejek gurumu. Sebentar lagi, ekormu pasti akan tumbuh. Jangan, Guru. Ampun, Guru. Saya mohon maaf, Guru. Saya tidak bermaksud mengejek Guru. Sungguh, saya cuma main-main. Untung kamu hanya main-main, Kasmala. Kalau kamu sungguh-sungguh, wajahmu pasti sudah berubah menjadi kerbau. Tapi ekor ini cukup bikin masalah, Guru. Tanpa ekor saja, saya sudah tidak laku kawin. Tidak ada perempuan yang mau sama saya, Guru. Mungkin jodohmu bukan sama orang, Kasmala. Tapi sama kerbau. Kita harus menindaklanjuti laporan Bahadur tentang persembunyian Jayadipa. Kita kepung tempat itu. Dan kita habisi seluruh kekuatan Jayadipa. Kandapati, Ya, lebih baik kita kirim Telik Sandi ke tempat itu. dari laporan Bahadur sudah jelas di Wangkara. Mereka ada di tengah hutan, dekat air terjun Madukara. Jadi buat apa kita kirim Telik Sandi? Bukan begitu, Tuan Pendekar? Ya. Ini panas. Au. Sudah Wira. Menurut cerita Pria Mitra, dia selalu menupas kejahatan. Betul, Nini. Kita apakan mereka, Guru? Bikin mereka kurang tidur, Kasmala. Cari mainan baru. Biar mereka sedikit bingung, Aja.
Kita bikin mereka kerja keras, Guru. Saya pernah mendengar nama Jayadipa adalah raja dari negeri Saupi, Tungo. Begini saja, Ngo. Lebih baik kita kembali ke Malwapati untuk melapor. Ya, sebaiknya memang begitu. Yang saya heran, bagaimana bisa tukang sihir itu dijadikan sebagai prajurit sewaan? Apa Patih dan Senopati Sawup itu tidak takut kalau mereka berbalik melawan? Ya toh? Ya toh, Nini? Mau apa kau memanggilku? Aku tuanmu. Jadi panggil aku tuan. Atau mau gugup dengan ini, ha? Ampun, Tuan. Ampun. Hamba mau menerima perintah Tuan. Bagus. Tidak jauh dari tempat ini ada 2 orang sedang berdiam dekat api unggun. Ganggu mereka. Kalau perlu mereka. Baik. Ayo maju, tak sundut, maknyes. Kamu, ayo, aja, ya. Loh, hilang. Tak iya. Lu lawang mau buang diganggu. Bongo, Nini, Bongo. Nini tidak apa-apa. Kamu sendiri, Ngo? Oh, Bongo dilawan. Aduh, jangan perut. Aduh. Makhluk apa lagi itu, Ngo? Saya tidak tahu. Baru kali ini saya melihat sepertinya buta hijau, tapi kecil. Biru warnanya biru. Aneh ya. Ya aneh. Apa ya tadi? Kenapa kamu, ha? Saya tidak sanggup. Akibatnya kaki saya hancur. Begitu
itu saja tidak mampu. Pergi kamu. Siluman negerimu masih Kasmala. Sama orang itu saja bisa keok, Mereka mengaku dari negeri Saopi itu, Gusti. Pakaian mereka agak kumal dan sedikit pucat. Oh, Prabu Jayadipa. Betul, Gusti. Memang sedang kacau negerinya. Mana mereka? Gusti Prabu menghendaki mereka menghadap. Ya. Maaf, Dinda Prabu. Prabu Jayadipa itu orang yang tertutup. Dia tidak akan hadir, meskipun diundang oleh negeri manapun juga. Termasuk dari Malapati. Ketika Prabu menikah dengan Dinda Dewi Setiawati. Terus terang saya belum pernah bertemu muka dengan beliau. Ya, sebenarnya aneh. Padahal negeri kita saling berdekatan. Tapi rajanya belum pernah bertemu. Ya. Silakan duduk. Ampun Tuan Prabu Anglingdarma. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Pangeran Mundu, dan ini adik saya, Pangeran Puru. Kami adik kandung dari Prabu Jayadipa. Iya, saya sudah mendapat laporan itu. Silakan utarakan keperluan tuan-tuan. Saya yakin Tuan Prabu sudah mendengar tentang kemeludi negeri kami. Saat ini kami adalah pihak yang terusir. Dan kami bersembunyi di hutan-hutan yang ada di dasar jurang, Gusti. Saya mendengar berita itu, tapi masih samar-samar. Terus terang, dari dulu negeri Saopi itu selalu menutup diri. Benar Tuan Prabu. Kanda Jayadipa tidak pernah melakukan hubungan dengan negeri manapun. Orangnya sangat pemalu. Lantas, Prabu Jayadipa menginginkan bantuan kami untuk merebut kembali tahtanya. Mungkin saja itu bisa terjadi, Gusti. Tapi saat ini Kanda Prabu mohon izin untuk bersembunyi di dalam gua yang ada di kawasan Malwapati. Karena hampir seluruh hutan di daerah Sawopi itu tidak aman lagi untuk kami bersembunyi. Benar, Gusti. Kalian sudah berada di gua kami? Belum, Gusti Prabu. Telik sandi kami yang menemukan tempat persembunyian itu. Tapi ternyata gua itu sudah masuk kawasan Malwapati. Kami tidak bisa memutuskan dengan cepat, Pangeran. Tapi kalau Tuan Prabu Jayadipa sudah ada di sana, untuk sementara kami bisa mengizinkan. Tapi hanya sementara. Selanjutnya orang saya akan memeriksa seluruh rombongan untuk memberikan perlindungan negara kepada kalian. Terima kasih, Gusti. Sementara kami masih berada di Jurang Jero, daerah perbatasan Malwapati dengan daerah kami. Kalian menjadi tamu saya. Besok pagi utusan saya akan menemui raja kalian. Iya. Tumenggung. Ya, Gusti. Jamu mereka di balai tamu. Baik, Gusti. Mari, Tuan. Terima kasih, Gusti. Silakan. Tuan Prabu
mau memasuki daerah Malwapati yang pada masa lalu sangat tidak bersahabat dengan saya. Jadi kamu bermusuhan dengan Malwapati? Ayo. Tidak, Gusti. Sebenarnya yang bermusuhan adalah guru saya bersama kelompoknya. Duduk. Mungkin Tuan Prabu pernah mendengar nama Durgandini. Durgandini? Durgandini. Dialah orangnya. Karena bakti saya kepada guru saya, mau tidak mau saya pun terlibat. Dan tidak bisa dihindari untuk melawan kesatria-kesatria Malwapati seperti Batik Madrin, Temenggung Prabaskara, Katiwanda, bahkan Prabu Angling Dharma sendiri. Di samping para pendekar yang selalu mendampingi negeri itu, seperti Dewi Sintawati, Suliwa, dan sebagainya. Yang saya takutkan, dengan adanya saya dalam rombongan Tuan, penerimaan Prabu Angling Dharma akan lain. Bukan mustahil, malah menolak. Apalagi Gusti akan tinggal di gua kawasan Malwapati. Saya sangat membutuhkan bantuanmu, Birat. Sejak kamu bergabung dengan kami, aku merasakan suatu ketentraman yang tidak pernah kurasakan. Iya. Tuan Prabu, sesudah saya menengok istri saya, segera saya akan kembali kemari. Kami akan selalu menunggumu, Wirat. Saya berjanji, Gusti. Wirat, sampaikan salam kami berdua pada istrimu. Ya, terima kasih, Gusti. Terima kasih. Pangeran tidak salah sebut. Pendekar itu bernama Sudawirat. Dialah orang yang banyak membantu kami. Bahkan dia berhasil menghabisi pasukan Sawop itu yang mau menyerbu persembunyian Kanda Prabu. Pasti mahal sekali Tuan membayar dia. Dia membantu kami dengan tulus. Sekeping pun kami tidak membayar. Sepertinya Tuan punya kesan buruk. Iya, dia selalu saja mengacau negeri kami. Bahkan Suliwa sempat terkena ajerengkah gunung mereka. Selama ini dia tidak pernah memihak kepada kebenaran. Waktu peristiwa di negeri Kalinggapura, dia justru memihak pada Pangeran Giriwara yang memberontak kepada Raja Dharmasunu. Nah, dalam dunia persilatan, dia membantai habis Mahaguru dari perguruan Jagat Saksana. Iya, saya pernah mendengar berita itu. Tewasnya Empu Labdajaya, Empu Nandaka, dan Empu Wigar. Tapi gambaran itu sama sekali tidak tampak, Tuan Suliwa. Apa mungkin serigala bisa berubah menjadi menjangan? Kami tidak bermaksud melindungi dia, Tuan. Kita lihat saja nanti. Bakatik. Sampai di sini, Pangeran. Jangan pernah melupakan kami, pendekar. Saya pasti akan kembali. Ya! Ya! Aku tidak mengerti cara kerja kalian. Belum juga dapat menangkap Jayadipa dan keluarganya yang melarikan diri. Sementara laporan Bahadur tidak kalian dengar. Maaf, Gusti Prabu. Menurut mata-mata kita, mereka sudah meninggalkan tempat itu. Kalau saya mengikuti laporan Bahadur dan mengirim bala tentara ke sana,
tentu lebih sia-sia. Maaf, Gusti Prabu. Itu akibat mata-mata dari mereka yang ditangkap lalu dilepaskan. Tentu saja mereka melaporkannya pada Jayadipa. Kasmala, jangan mengadu domba Gusti Pati dengan Gusti Prabu. Laporan mereka berdua itu bohong, Gusti Prabu. Yang dibilang mata-mata itu adalah utusan Malwapati yang diberi tugas untuk menangkap mereka berdua. Karena mereka telah mencelakai Gusti Prabu Anglingdarma. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jayadipa, Gusti. Apa betul, Bahadur? Kami hanya sekedar menjajal kesaktian raja itu, Tuan. Katanya sakti mandraguna. Tapi dapat kami taklukkan. Berpekan-pekan dia tergolek di peraduan, menjadi kembang tempat tidur. Tapi kenapa kalian jadi pindah kemari? Dan utusan Malwapati mencari kalian sampai ke sini? Atau sebenarnya kemampuan kalian cuma sekedar memanggil siluman? Tuan ingin menjajal ilmuku? Aku sangsi. Apa kalian sebenarnya punya ilmu? Kecuali main sihir dan minta bantuan kaum Dedemit. Hentikan, Bahadur! Hentikan! Dia sudah menghina saya. Dan saya tidak akan membiarkan orang yang menghina saya selamat. Kalau kau sampai Senopati Saupiti itu, kamu akan mendapat hukuman berat, Bahadur. Silakan hukum saya. Kalau bisa, Belum tahu dia, Kasmala, jangan kode-kode. Maaf, Guru. Jika cara-cara seperti ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin hal serupa akan terjadi pada senopati yang lain. Kurang ajar. Tuan Pendekar, hal serupa juga berlaku bagimu. Kamu juga licik, Pendekar. Cepat! Atau satu persatu bantuan akan... Dan dia akan kujadikan korban yang kedua. Gusti Prabu. Cepat putuskan, Tuan! Pria Mitra, hentikan!
Hentikan! Aku minta pengertianmu, pria mitra. Jangan sampai dia matiku. Tolong kalau kau masih tetap mau mengabdi di sini. Oh, Gusti Prabu mengusir saya. Sekali lagi, saya mohon pengertianmu, pendekar. Kalian akan menuai bencana, tukang sihir. Gusti Prabu, Gusti sedang bermain-main dengan serigala yang berpura-pura jadi anjing gembala. Pendekar! Tolong lepaskan aku, Bahadur. Ayo, masuk. Jangan bentrok dulu dengan Sudawirat. Bagaimanapun juga, sampai saat ini dia belum pernah sekalipun melakukan perbuatan tercela di sini. Saya tidak pernah mengobrol jualan, Tuan Pangeran. Tapi saya pantang pergi sebelum membeli barang yang dijual kepada saya. Pati Batik Madrid. Tidak disangka dia mau datang ke tempat seperti ini. Mungkin mau melihat rombongan kita. Ya, memang tidak gampang kalau mau tinggal di negeri orang. Iya, betul. Silakan. Silakan. Saya belum melihat Sudawirat keluar. Saya juga, Gusti Pati. Selamat datang, Tuan Pati. Silakan. Silakan. Terima kasih, Tuan Pati bersedia mengunjungi tempat kami yang sangat sederhana ini. Dinda Prabu Anglingdarma mengutus saya untuk melihat rombongan Tuan. Kemudian langsung memutuskan apakah boleh tinggal di dalam gua di daerah Malawpati atau tidak. Kami mengerti, Tuan Pati. Silakan duduk, Tuan. Mari, pendekar. Tunggu dulu. Saya dengar pendekar yang bernama Sudawirat ada di sini. Di mana dia? Ya, ada. Tapi saat ini dia minta izin untuk pulang menemui istrinya. Ada yang tidak beres dengan dia, Tuan? Dia dan gurunya pernah meracuni sumur milik penduduk, sehingga puluhan rakyat kami meninggal. Hampir membunuh Prabu Anglingdarma, serta pendekar Suliwa dengan ajian Rengga Gunungnya. Maaf Tuan Pati. Kami sama sekali tidak melihat ada tanda-tanda pendekar Sudawirat pernah melakukan hal-hal tercela seperti yang Tuan ceritakan. Selama ini dia sangat baik pada kami. Karena ada imbalan atau upah mungkin? Tidak, Tuan Pati, tidak. Satu kepeng pun tidak. Dia tidak pernah meminta bayaran dari kami. Iya. Tuan Pati,
Dia menyesali semua perbuatan yang pernah dia lakukan selama ini. Dia sering cerita pada saya bahwa dia sangat ingin menjadi orang baik. Tapi selama ini, katanya tidak pernah ada orang yang mau membimbingnya. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu bersemangat membela Sudawirat? Saya putra Romo Jayadipa, Tuan Patih. Oh, apa yang saya katakan sama sekali bukan pembelaan. Tapi semua yang saya amati dari pendekar Sudawirat. Maaf, Gusti. Jangan-jangan Sudawirat yang tuan-tuan ceritakan adalah Sudawirat yang lain. Dia murid Durgandini. Tapi dia juga pernah menjadi murid Empu Lingsir. Liwa, berarti benar dia. Iya, Gusti. Maaf Tuan Patih. Oh, kita istirahat dulu. Iya. Silakan duduk. Maaf. Silakan. Terima kasih. Oh iya, berapa jumlah rombongan Tuan Prabu? Ya! Bibi. Lira. Uyut. Bopong dulu. Itu Bopong. Uyut. Lira, Bopong. temui anakmu. Bopong. Ayo, gendong sama Bopo ya. Dia menunggu Boponya memberi nama. Loh, kenapa tidak minta nama pada Uyut Sawika saja? Kan lebih bagus. Boponya yang lebih berhak, Wirat. Wirat, beri nama anakmu sebaik-baiknya. Nama yang bisa membanggakan pada orang yang menyandangnya. Jangan seenaknya. Tapi saya belum punya bayangan nama, Uyut. Tapi tidak harus sekarang kan, Uyut? Begini, sebaiknya sebelum puput puser. Paling lama 40 hari. Hita, bawa suamimu ke dalam. Ayo, Wirat. Hei, tidak usah bangga dengan ilmu kebalmu, tukang sihir. Ayo, lawan aku. Orang tinggal bersempurna. Tidak! Tidak! Ya!
Licik kamu, Bahadur! Aku tidak akan membiarkan kamu hidup, Bahadur! Keluarkan aku dari peti ini! Licik kamu, Bahadur! Kamu, Bahadur! Bahadur! Licik kamu, Bahadur! Ayo! Kakang! Kakang! Kang! Kang? Kakang? Padma? Mimpi apa, Kang? Tukang sihir itu mau Padma. Mereka tahu kelemahan ajian rawa rontek. Itu cuma mimpi. Saya harus segera ke Malawapati. Karena kedua orang tukang sihir itu juga musuh Prabu Angnindharma. Jangan gerasa gerusu. Kakang harus lebih hati-hati. Melawan ilmu alus seperti itu sangat sulit. Buktinya, Tuan Senopati Diwangkara sendiri, kata Kakang, secara tidak wajar. Yang saya takutkan, kalau peristiwa seperti dalam mimpi saya itu terjadi, dari mana mereka mengetahui kelemahan ajian rawa rontek? Tidak akan, Kakang. Itu sebenarnya hanya rasa cemas Kakang sendiri. Ternyata, apa yang diceritakan Ratri Pramudita itu benar-benar mengejutkan kita, Dinda Prabu. Kasmala dan gurunya itu bergabung dengan raja baru dari negeri Saupitu. Apa yang kita duga ternyata tepat. Tukang bikin onar memang selalu lebih suka memilih tempat yang sedang ribut. Tapi kita tidak bisa begitu saja memihak Jayadipa. Karena Prabu Jayadipa juga memelihara penjahat seperti Sudawirat. Iya, saya mendengar Sudawirat hanya disuruh membebaskan keluarga sang Prabu dan juga beberapa pengikutnya dari penjara Saupitu. Ternyata setelah berhasil, dia mengutarakan keinginannya untuk membela perjuangan beliau. Aneh. Apakah sifat buruk seperti itu bisa berubah? Itulah yang membuat saya menjadi ragu. Mungkin juga dia berselisih paham dengan Durgandini, kemudian menyadari kejahatan gurunya itu. Anak itu terlahir tidak dikehendaki oleh ibunya. Hasil pendekar Sudamani. Dia dibesarkan dengan hawa dendam terhadap Sudamani. Mau tidak mau, watak buruk gurunya Durgandini juga melekat pada anak itu. Kalau benar Sudawirat sudah berubah, pasti ada penyebabnya yang membuatnya dia menjadi begitu. Atau mungkin karena pengaruh dari pengasuhnya, yang kemudian dia jadikan istrinya. Istrinya itu adalah adik dari Priamitra, menantu Ki Parunwaja. Ya, bisa jadi. Tapi kita harus selalu waspada. Jadi sebaiknya bagaimana, Dinda Prabu? Kita dukung perjuangan Prabu Jayadipa. Tapi kalau Sudawirat membuat ulah yang merugikan kita, maka kita cabut dukungan itu. Dinda Prabu tidak keberatan kalau tentara kita membantu Prabu Jayadipa? Tidak.